semuanya, welcome to my YouTube channel. Kali ini edisi spesial. Kita ada di perpustakaan di Bilthoven, Belanda. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Andrea. Kita kenalan yuk sama Andrea, pustakawan dari Belanda. Sekarang saya akan ngomong bahasa Belanda ya. Halo Andrea. Dag Kiki, leuk dat je er bent. Ik ook. Ik vind het ook leuk. Kunt u naar onze vriendin in Indonesia voorstellen uzelf? Ja, zeker. Ik ben Andrea, ik ben 32 Andrea, jaar. 32 tahun, pustakawan di Bilthoven, Belanda, bagian layanan pemustaka dan pembimbing kegiatan-kegiatan di perpustakaan. Organiseer hier in de bibliotheek. Jadi Andrea ini adalah pustakawan di sini. Dia sudah 2 tahun bekerja di sini. Dan kita akan bertanya-tanya. Ini saya sudah punya pertanyaannya, daftar pertanyaannya. Nog vraag. Vindt u leuk als bibliothecaris? Ik vind het heel erg. Saya senang sekali bekerja di perpustakaan, terutama di bagian anak-anak, membaca cerita untuk anak-anak dan berbagai koleksi untuk anak-anak. Saya sangat senang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemustaka dan melayani pemustaka. Itu saya sangat senang sekali. Ja, het contact met de klanten vind ik heel erg leuk. Hoeveel boeken zijn in de bibliotheek? Nou, dat zijn er heel erg veel. We hebben er in deze vestiging in Bilthoven ongeveer 42.000. 42.000. 42.000 buku. Wat voor klassificatiesysteem gebruiken jullie in deze bibliotheek? Nou, we hebben eigenlijk een indeling in verschillende werelden. Pembagiannya berdasarkan berbagai macam kategori, yaitu seperti toko buku. Contohnya yaitu kategori literatur dan budaya, menantang dan aktif, hidup dan cinta. Dan dalam kategori ini juga dibagi menjadi buku fiksi dan non-fiksi. Contohnya seperti buku ini menantang dan aktif. Di sini ini adalah buku fiksi. Terus ada lagi contohnya buku non-fiksi seperti ini, buku tentang sport atau olahraga, diklasifikasikan lagi menjadi tentang permainan olahraga, sepak bola. Dus als je iets wil weten over voetbal, dan ga je bij sport kijken en dan zoek je hier op het trefwoord voetbal en dan krijg je allemaal boeken over voetbal te zien. Jadi teman-teman itu diklasifikasikan berdasarkan piktograma. Piktograma itu adalah gambar. Jadi ada gambar untuk sport atau dan sebagainya itu di sini ya. En wat zijn er voordelen en nadelen met deze systeem? Kelebihannya adalah jika pemustaka datang ke perpustakaan belum ada ide untuk meminjam buku apa, dengan sistem ini gampang untuk memilih buku karena jelas. Kekurangannya, jika pemustaka itu ingin mencari judul buku spesifik, untuk menemukan buku tersebut susah. In één rij alle boeken kan vinden. Apa? Hoeveel pictogramma zijn er? Nou, de informatieve boeken hebben er 27. Piktograma ini totalnya 52 dan dibagi menjadi non-fiksi dan fiksi, non-fiksi 27 dan fiksi 25. Non-fiksi contohnya bukunya seperti buku hobi, sejarah, komputer dan lain-lain. Dan buku fiksi contohnya buku novel, cerita lucu dan lain-lain. Menurut saya pribadi sangat menarik sistem ini, sistem yang digunakan di perpustakaan di Indonesia. Is wel leuk. En nieuwe boeken. Hoe komen jullie aan de nieuwe boeken? Ja, we krijgen elke week nieuwe boeken binnen. Buku barunya datang setiap minggu dan dipesan oleh pemerintah pusat, yaitu di provinsi, melalui sebuah jasa organisasi perpustakaan. Jadi bukunya itu dari provinsi, ada timnya sendiri yang menentukan. Jadi, moet u zelf de boeken die tekeningetje zelf plakken of is het van de provincie al gemaakt? Nee, het boek komt eigenlijk inderdaad al zo binnen.
buku masuk ke dalam perpustakaan sudah dalam bentuk jadi, pustakawan tidak perlu melabel, hanya meregistrasikan melalui komputer dan secara otomatis akan masuk ke koleksi perpustakaan. Wordt voor ons gedaan. Jadi pekerjaan pustakawan di sini tidak harus melabel. Jadi dulu waktu saya kerja di perpustakaan di Indonesia itu saya harus ngelabel satu-satu kan. Di sini tidak perlu. Jadi hanya scan untuk sistem RFID. Ya, hanya itu aja. Mudah ya. Nah, jadi pustakawan di sini bisa melakukan hal-hal yang lain. Hoeveel bezoekers zijn er per dag? Jadi berapa total pengunjungnya setiap hari? Hoeveel bezoekers zijn Ja, er dat per dag? wisselt heel erg per dag. Jumlah pengunjung per hari sangat bervariasi. Saya punya catatan, jumlah pengunjung per 4 bulan dalam tahun ini adalah 35.471 pengunjung. En vind je dat is veel of weinig? Nou, we kunnen altijd meer. Pengunjung perpustakaan sangat menurun, gratis. Jadi kita mencoba berbagai hal untuk menarik kembali jumlah pengunjung ke perpustakaan. Leuke activiteiten te doen. Ja. Andrea, bedankt voor je tijd en de informatie. Is heel informatief voor ons. Ja, graag gedaan. Ik vond het heel erg leuk dat je er was. Teman-teman, seperti itu interviewnya. Semoga informasinya bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Bye-bye.